Pesan untuk Aisar, hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Ini kamu boleh percaya boleh tidak, Aisar kali ini hanya secara kasat mata saya melihatnya dan saya diperdengarkan ada yang bicara di telinga saya secara goib ya. Pesan untuk Aisar, hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Ini kamu boleh percaya boleh tidak, Aisar kali ini hanya secara kasat mata saya melihatnya dan saya diperdengarkan ada yang bicara di telinga saya secara goib ya. Jadi dari beberapa bulan yang lalu kamu itu tiba-tiba muncul di depan saya saat saya sedang berdoa mengirimkan Al-Fatihah pada seluruh leluhur ya, seluruh Indonesia dan seluruh dunia gitu. Kamu tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul gitu. Dan saya lihat kamu tuh mukanya kayak sedih gitu, kayak gimana ya, kayak melukiskan, sedih gitu. Langsung saya tiba-tiba melihat itu seperti kamu sedang sakit gitu. Tadi saya mau bikin video saat itu langsung gitu, saya mau bikin video langsung. Tapi saya berpikir lagi, gue nggak kenal sama nih orang, buat apa gitu. Tapi apa iya benar dia sakit kan, takutnya menjadi gimana gitu kan. Kalau enggak gimana gitu. Itu saya urungkan niat saya. Sampai suatu saat kamu tuh live dan melewat beranda saya. Ya. Live beranda saya. Saya sampai perhatiin gini gitu kan. Kamu live nih. Saya belum buka live kamu, saya kan masih kelihatan terus kena lewat beranda kan. Saya liatin, aduh ini orang bener sakit gitu. Ya. Kamu tuh banyak uang, tapi kamu tuh gelisah hatinya. Pikirannya gelisah, terus tidur tuh nggak pernah nyenyak gitu, kayak suka kebangun-bangun gitu, ya. Terus saya mau tanya sama kamu nih, jika video ini sampai ke kamu ya Aisar, pernah tidak kamu tuh inimu ya sekitar sini nih, itu kayak pernah ditombak, kayak perasaan kayak ditombak sampai tembus kayak belakang tuh sakitnya gitu. Gitu. Tadi saya nggak mau bikin video ini tuh supaya sampai ke kamu, karena saya pernah. Karena lihat live kamu itu, saya lihat kamu sakit, saya langsung masuk live kamu tuh. Saya informasi kamu tuh lagi sakit Aisar, gitu. Tapi kamu tidak mengindahkan, karena begitu banyaknya orang masuk ya. Gitu. Nah tadi karena hari ini nih, saya sedang mau wudhu sholat subuh, terus tadi saya juga sholat doa lagi berdoa ya, sholat duha terus lagi berdoa nih, lagi wudhu sholat. Sholat duha, saya wudhu lagi kan, saya wudhu terus saya sholat duha sampai saya berdoa, itu saya diliatin gitu loh. Dan lagi subuh itu kayak leluhurmu datang kepada saya gitu, leluhur ya. Jadi ini saya agak sedih ya, karena kamu tuh sebenarnya orang baik gitu. Kadang orang nggak ngerti maksud kamu gitu. Ya, jadi orang suka salah persepsi lah, gitu. Sehingga orang itu sakit hati. Jadi orang ini, saya terus terang ya, saya buka sama kamu bukan sakit biasa gitu. Ini sakit yang dibikin. Dan tujuannya, mohon maaf ya, tadi pas saya sholat duha dan saya berdoa ini, mohon maaf banget saya akhirnya bikin video ini. Tujuan dia adalah bikin kamu tidak ada di dunia ini. Ya, makanya saya lagi berdoa ini, saya stop dulu, saya tadi lagi kirim Al-Fatihah buat semuanya ya, sampai saya stop dulu karena leluhurmu minta saya untuk bikin video ini. Subhanallah, jahat ya ada orang begitu. Jadi jangan sampai terlalu lama benda itu secara goib tertanam di dalam tubuhmu. Nanti kamu tiba-tiba kayak sakit kepala yang dahsyat padahal itu bukan medis gitu. Ya. Yang kamu bisa bikin kuat sampai sekarang karena leluhurmu masih mendampingimu. Itu. Tapi ada saatnya kamu tuh lengah. Dan itu harus dibuang.
Ini walau-walam ya, Aisar, boleh kau percaya, boleh tidak kamu apa yang saya katakan. Jadi kamu punya uang banyak juga, kayak gimana ya, gak bisa tenang gitu hidupmu, gelisah aja. Saya nggak tahu nih walau-walamnya. Saya menyampaikan secara kasat mata dan saya diperdengarkan telinga saya gini. Sayang kau masih sangat muda gitu. Sembuhkan dirimu secepatnya. Karena itu bukan sakit biasa. Itu sakit dikirim orang. Walau-alam ya Aisar. Ini perbuatan manusia secara sadar mengirimkan penyakit ke kamu. Ini boleh kamu boleh percaya, boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak apa yang saya katakan. Karena itu yang saya lihat. Dan leluhurmu meminta saya menyampaikan ini ke kamu. Saya serahkan lagi ke kamu. Cepatlah berobat dan angkat penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini kamu boleh percaya boleh tidak. Ini hanya secara kasat mata. Ibu atau mbak ini bicara ya. Cepetan kalian cek akunnya ya. Kita mari berdoa, merapatkan doa untuk kesayangan kita Aisar. Semoga dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku mau ngomong kayak gini karena sebenarnya aku sudah ada sinyal 1 bulan yang lalu. Karena waktu aku tidur, aku mimpi. Ya, aku ketemu Aisar, tapi dia terjun ke kali panjang, kayak danau gitu, tapi banyak banget rumput-rumput dan warnanya hitam. Airnya berwarna hitam. Ya, lalu Aisar jangan. Nah, terus tapi dia tetap berenang. Dan di saat dia berenang, ada yang mendampingi dia, yaitu bapaknya. Nah, aku rasa ini adalah yang Mbak bilang ya, leluhur dari bapaknya ya, karena aku lihat dia benar-benar mepet sama Aisar gitu, dia jagain Aisar semaksimal mungkin sampai Aisar itu berenang dan akhirnya Aisar menemukan daratan dan naik. Nah, setelah Aisar naik, Aisar nggak apa-apa, tapi pas dia nengok mukanya itu udah berubah jadi hitam dan menyeramkan gitu. Terus aku bilang ini kenapa gitu kan. Terus Aisar bilang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, saya akan tetap berjuang, saya tetap akan bersedekah, saya akan tetap melakukan apa yang saya lakukan, karena anak ini sifatnya tuh keras banget. Anak ini kalau udah bilang kalau bilang bebe ya, dia anak yang pejuang yang luar biasa gitu, dan dia sangat mengandalkan Allah. Nah, ini ya yang aku lihat. Tetapi di sini magic ya. Aku sih ya udah, intinya Aisar semoga bisa mengontrol dirinya, terus lebih ikhlas, lebih pasrah sama Allah, lebih kayak berobat ya, seperti yang Mbak Ili bilang, berobat, terus lebih kayak ke hati-hati lagi, cek secara medis, cek secara non medis ya, lebih banyak bersedekah lagi kepada anak yatim, perhatikan anak yatim, terus lebih banyak berdoa khusus untuk menjaga dirinya ya kan, harus banyak doa Nabi Sulaiman ya. Terus Aisyah, aku mengharap bahwa ada seseorang nanti yang menolong kamu, nggak tahu siapa, tapi memang pendamping kamu bagus ya. Buat siapapun yang udah ngelakuin ini terhadap Aisyah, semoga Allah mengampuni kamu, semoga kamu urungkan niat kamu, semoga kamu bisa tahu bahwa hidup ini sementara, bahwa melakukan sesuatu kejahatan yang mungkin orang tak lihat tapi Allah lihat itu lebih berbahaya gitu. Jadi ya, semoga dendammu tidak membuat kamu menjadi penghuni neraka jahanam ya, karena Aisyah adalah orang baik, dia memang anak yang baik, dia anak yang good ya, dia itu memang pembawaannya agresif, pembawaannya
menarik, pembawaannya keren ya. Jadi mungkin kalau kamu iri ya, benda itu secara goib tertanam di dalam takutlah sama Allah, aku bilangnya, karena keindahan Allah tuh nggak semua milik. Keindahan Allah tuh hanya kadang-kadang diberikan pada satu-satu gitu ya. Jadi marilah kita semua untuk semua ya, semua untuk semuanya berdoa agar Aisar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. sampai sekarang karena leluhurnya masih